Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berikan kesempatan untuk hari yang baru. Dan sebelum kita mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita hari ini, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami memulai hari ini dengan sujud menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami rindu mendengarkan kesaksian kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sahabat GKPS TV, coba kita bayangkan sebentar. Seorang terdakwa yang sedang berdiri di ruang pengadilan saat hakim membacakan vonis penghukumannya. Hatinya mungkin berdebar, tangannya dingin, mulut terasa kering. Jaksa penuntut telah membacakan daftar panjang tentang kesalahannya, dosa-dosa masa lalunya, pikirannya yang kotor, perkataannya yang menyakiti, mungkin juga perbuatannya yang tidak terpuji. Semua bukti sudah lengkap, tidak bisa membantah. Hakim mengetuk palu, bersalah, dan vonisnya hukuman mati yang kekal. Saudaraku, itu adalah gambaran posisi kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tanpa Kristus, kita memang sudah di bawah penghukuman. Namun firman Tuhan pagi ini membawa kabar yang sangat revolusioner. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Inilah deklarasi hukum dari Mahkamah Agung Surgawi yang mengubah status kita secara total dan secara permanen. Pagi ini, kita boleh menikmati firman Tuhan dari kitab Roma ini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Saudaraku, kata penghukuman itu lebih dari sekedar perasaan bersalah. Inilah istilah hukum yang berarti vonis hukuman mati atau putusan pidana yang final. Kita nggak bisa merasa bersalah tanpa seharusnya dihukum oleh Allah. Mengapa? Karena vonis mati kita sudah dijatuhkan, diambil alih oleh Yesus Kristus di kayu salib. Secara umum, Paulus menggambarkan pergumulan seorang Kristen yang ingin berbuat baik, tapi dosa masih menariknya ke bawah. Namun Paulus mulai bersyukur karena ada satu juru selamat yang bisa melepaskan. Sehingga teks kita dimulai dengan perkataan, demikianlah sekarang kita terlepas dari penghukuman hanya karena karya penebusan Yesus Kristus. Mengapa terlepas dari penghukuman bagi orang dalam Kristus Yesus? Karena hukum roh Tuhan yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Dalam Kristus kita sudah dimerdekakan, bukan karena kita kuat, tapi karena roh Allah tinggal di dalam kita lebih kuat dari dosa. Jadi Allah mengutus anaknya sendiri dalam rupa manusia berdosa. Yesus mengambil daging yang sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Dan di atas kayu salib, Ia menjadi korban penghapus dosa. Dan Ia berkata, sudah selesai menebus dosa kita. Dengan kata lain, Allah sendiri yang menyediakan solusi ketika kita tidak punya solusi lagi. Pertanyaannya adalah, jika tidak ada penghukuman, bukankah orang akan seenaknya berbuat dosa? Kita baca dalam Alkitab kita. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang benar-benar lahir baru justru tidak bisa hidup terus-menerus dalam dosa. Bukan karena takut hukuman, tapi karena sifat natur barunya membenci dosa. Selain itu, Allah sebagai Bapa tetap mendisiplinkan anak-anaknya. Tetapi disiplin berbeda dengan penghukuman. Disiplin adalah bukti kasih Allah. Penghukuman adalah vonis hakim.
orang percaya tidak akan pernah lagi mendapat vonis hukuman kekal. Sahabat GKPS TV, pagi ini apa yang nyatakan firman Tuhan yang harus kita bawa pulang? Pertama, hentikanlah menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Ya, kita harus mengakui bahwa kita berdosa dan kita mau bertobat. Tapi jangan biarkan masa lalu membuat Anda lumpuh. Ketika iblis mendakwamu lagi sebagai orang berdosa dan tidak layak di depan Tuhan, katakan kepada diri sendiri setiap pagi, aku ada di dalam Kristus. Tidak ada vonis hukuman atas hidupku lagi. Yang kedua, hiduplah dalam kebebasan untuk melayani. Banyak orang Kristen tidak pernah melayani karena takut gagal. Mereka berkata, bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Nanti Tuhan marah. Saudaraku, jika Anda sudah tidak dihukum, Anda bebas mencoba melakukan pelayanan kepada Tuhan. Gagal bukan masalah, tetapi berdiam diri karena ketakutan adalah masalah besar. Roh Kudus akan memampukan Anda. Yang ketiga, kasihilah orang lain bersalah tanpa menghakimi. Jika Allah sudah tidak menghakimi Anda, berhentilah menghakimi pasangan, menghakimi anak, menghakimi rekan kerja, atau menghakimi sesama jemaat. Kebebasan dari penghukuman harus membuat kita menjadi pengampun yang murah hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin selama ini Anda membawa beban berat, beban rasa bersalah, beban ketakutan akan kematian, beban perasaan bahwa Tuhan sudah muak dengan Anda. Tapi pagi ini, firman Tuhan berkata, lepaskan semua itu. Salib Kristus sudah cukup. Vonis sudah dibayar lunas. Ketika Allah melihat Anda, Ia tidak melihat dosa Anda lagi. Ia melihat anaknya yang terkasih karena Anda ada di dalam Kristus. Mari pastikan bahwa Anda di dalam Kristus. Caranya adalah dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Datanglah kepadanya, akui dosa Anda, terima pengampunannya, maka pagi ini juga status Anda berubah dari terhukum menjadi tidak ada penghukuman lagi. Dan jika Anda sudah percaya, tapi sedang dalam situasi lemah, biarkan firman Tuhan pagi ini menjadi pemulihan. Jangan lari menjauh dari Tuhan karena rasa malu. Sebaliknya, berlarilah mendekat kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang sudah menanti Anda dengan tangan terbuka. Tuhan menyiapkan rancangan damai sejahtera bagimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan
KPS TV.